Halo teman-teman, di video ini aku akan membahas pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan di perkuliahan analisis struktur satu ini. Nah, pertama adalah terkait fix and moment. Jadi, ada beberapa yang menanyakan, sebenarnya fix and moment itu apa sih? Maksudnya kayak, eee arti fisiknya apa? Kenapa harus dihitung gitu? Jadi sebenarnya, secara definisi ya, fix and moment itu adalah momen yang ada di perletakan jepitnya. Jadi ini ibaratnya kayak misalkan ada suatu kondisi struktur atau elemen gitu ya. Nah, kita kayak meng-apply kedua ujung tersebut menjadi jepit. Jadi join-joinnya itu kita bikin jadi jepit. Terus kita mengkonversi yang awalnya misalkan beban eksternal atau ada relative displacement itu kita ubah menjadi bentuk momen. Nah, ini artinya apa sih? Artinya ini adalah em, momen yang perlu kita tahan dari beban ini. Jadi sebenarnya kayak ini penyederhanaan lah. Jadi yang awalnya ada di sepanjang batang hingga ada di join. Nah, namun kita seringkali mengartikan fem ini sebagai momen di ujung batang. Jadi ini dapat dilihat di gambar. Fem itu sebenarnya yang di ujung ini ya teman-teman. Tapi kadang kita langsung bikinnya tuh seperti yang ini, momen di ujung batang. Sebenarnya hal ini tidak sepenuhnya salah. Karena kan jika dilihat dari free body diagramnya, itu kan eh, apa ya, simetris ya. Kayak misalkan fem ini ya, di ujung kanannya dia positif, terus karena keseimbangan, eh, jika ditinjau join dia jadi negatif, terus momen di join diseimbangkan dengan batang, dia jadi positif lagi. Jadi dia kayak dikali min satu kali min satu berarti kan sama aja. Jadi kayak teman-teman pas ngerjain, pas ngitung fem untuk suatu, katakanlah suatu portal gitu, itu teman-teman langsung ngegambar yang momen di ujung batangnya aja. Jadi biar lebih kebayang juga lah. Nah, em, nah, namun teman-teman perlu ingat bahwa momen di ujung batang akibat fem ini berbeda dengan momen aktual di ujung batang. Karena momen aktual di ujung batang itu dia ada kontribusi akibat, misalkan kalau slope deflection ya, itu kontribusi akibat theta dan defleksinya, theta dan delta. Makanya kalau di momen distribution itu kan bergantung kekakuannya ya. Jadi intinya dia saling menyeimbangkan hingga nilainya itu nol di joinnya. Jadi intinya dia berbeda ya teman-teman. Momen aktual di ujung batang dan momen aktual di ujung batang akibat fem. Sorry, maksudnya momen di ujung batang akibat fem. Oke, lanjut. Jadi ini esensi dari fem sendiri. Ini sebenarnya sama aja kayak tadi, memperoleh nilai kekangan momen yang perlu ditahan join akibat batang yang memiliki beban eksternal di sepanjang batang atau yang memiliki perpindahan relatif. Nah, fem sendiri itu digunakan di metode perpindahan untuk menyelesaikan permasalahan struktur statis tak tertentu. Tak tentu. Nah, ini untuk detail dari masing-masing metodenya. Jadi di persamaan slope deflection itu momen di ujung batangnya juga di ada hasil kontribusi dari bentuk deformasi, yaitu slope deflection atau rotasi defleksi. Jadi sebenarnya kan rumusnya tuh ini ya, 2 theta A tambah theta B dikurang 3 C atau C sendiri itu kan delta per L. Nah, ini itu dia ada kontribusi dari DOF-nya lah. Oke. Terus selanjutnya, jika kita meninjau dari moment distribution, iterasi moment distribution, itu tuh momen aktualnya bergantung dari kontribusi kekakuan masing-masing batangnya. Jadi ini dapat teman-teman lihat karena ada kekakuan dia ya saling inilah fem-nya tuh ke distribusi terus nanti harus di carry over. Dan ini dilakukan hingga keseimbangan join di B ini tercapai. Ini kan udah nol ya. Min 97,2 tambah 97,2 sama dengan nol. Nah, terus peninjauan join itu digunakan untuk merumuskan persamaan penyelesaian dalam metode self deflection atau untuk memeriksa keseimbangan momen di join dalam metode moment distribution. Ini sebenarnya yang teman-teman kerjakan lah kayak untuk ya di self deflection kan kita tuh pertama nentuin dove-nya dulu ya. Setelah itu teman-teman harus mencari persamaan-persamaan
yang dapat digunakan untuk misalkan Dove tersebut. Misalkan Dove-nya itu ada 3, berarti teman-teman perlu mencari 3 persamaan kondisi. Nah, kalau untuk momen distribution sendiri, itu kan ya sesuai yang tadi, karena iterasi itu sigma momen di join-nya harus sama dengan nol. Sebenarnya intinya itulah kalau join itu dipakai untuk kondisi-kondisi ini. Tapi perlu diingat, di join ini arah momennya berbeda dengan batang. Seperti tadi, ini harus dikali min 1 gitu. Oke. Terus ini ada sebagai gambaran juga. Jadi sebenarnya frame atau momen di ujung batang ini diwarnai dengan warna merah ini, sedangkan kalau momen aktualnya warna biru. Ini kan udah jelas-jelas berbeda ya teman-teman. Jadi yang ini ada kontribusi dari deformasi, sedangkan yang ini ada iterasi. Lanjut, jadi masih seputar frame. Ada yang bertanya juga terkait arahnya gimana. Jadi sebenarnya arah frame ini em, bukan frame aja, arah momen pada umumnya yang kalau kita menggunakan metode perpindahan, itu semuanya dibuat searah jarum jam positif. Oke. Jika frame positif, itu momennya searah jarum jam. Jika bendera negatif, itu kan berarti ya sebenarnya dia tuh berlawanan jarum jam ya. Ini simbolnya lupa diganti nanti. Bakal diganti. Tapi kalau misalkan searah negatif frame-nya, itu teman-teman jangan ubah arah orientasinya. Jadi biarin aja orientasinya semuanya searah jarum jam gitu. Namun nanti di perhitungannya kan ya nilainya negatif ya di sininya. Ya sebenarnya kalau diubah juga hasilnya bakal negatif. Cuman kayak ini tuh eh, biar nggak salah aja lah ngerjainnya kan biar konsisten gitu. Nah ini ada contoh. Jadi misalkan ada suatu sistem struktur dan sistem beban. Itu ini untuk free body diagram frame-nya sendiri ya. Jadi dia tuh bakal terjadi momen di ujung-ujung batang. Nah, perlu teman-teman lihat kalau misalkan soal ada overhang, itu tuh dia nggak perlu dihitung frame-nya. Karena kan sebenarnya udah jelas juga ya, seluruh momennya bakal diterima oleh kekangan eh, yang ada di em, sisi lain dari free end ini. Nah, reaksi untuk join juga tidak perlu dihitung karena kan ya maksudnya em, apa ya? Kita tuh kan ngitung frame biar tahu momen di joinnya berapa. Jadi kayak ini nggak ada artinya kalau ngitung joinnya dan juga ini nggak bisa dilakukan gitu. Nah, jangan lupa ini perletakan itu juga termasuk join tapi yang dikekang. Ini nilai positif negatifnya tergantung dari kondisi batang beban. Misalkan ini kalau teman-teman lihat P, ini kan dia tuh apa ya, batangnya melendut em, ke kanan gitu ya. Atau jika ngelihat rumus di halaman belakang Hibbeler, itu tuh yaudah kalau kondisinya seperti ini, dia tuh beban momen di kirinya negatif, sedangkan kanannya positif. Nah, itu sama aja kayak kondisi W ini, karena bebannya kayak mendorong batangnya tuh ke bawah, itu tuh yaudah dia tuh negatifnya di kiri, positifnya di kanan. Nah, itu teman-teman perlu tinjau yang kasus WX ini. Jadi WX ini kan sebenarnya bebannya tuh mendorong batangnya ini dari posisi semula ke kanan ya. Kayak maksudnya dia tuh berlawanan arah sama P ini bebannya. Nah, berarti kan arah momennya juga terbalik ya. Yang negatif tuh yang atas, sedangkan yang positif yang bawah. Nah, jadi ini teman-teman sesuaikan aja lah kayak eh sebenarnya patokannya nih ngelihat yang W ini lah. Kalau bebannya tuh ada di atas elemen berarti dia eh momen kirinya frame kirinya negatif, frame kanannya yang positif. Jika bebannya itu ada di bawah elemennya. Jadi itu mendorong elemennya ke atas, berarti itu sebaliknya. Nah, ini juga ada statement. Jadi ini dapat disederhanakan menggunakan persamaan frame untuk salah satu ujung sendi atau roll. Namun perlu diingat bahwa rumus short elevation itu akan berubah juga. Oleh sebab itu, kalau saya sendiri sebagai asisten lebih menyarankan untuk menggunakan rumusan yang konsisten, yaitu dua ujungnya jepit. Nah, eh, ini lanjut ya. Jadi ini untuk free body diagram pada momen itu tuh jadi sebenarnya ini arahnya
belum tentu benar ya teman-teman. Ini belum tentu positif, belum tentu negatif dan lain sebagainya. Maksudnya dia tuh ya ini udah benar maksudnya konversi tandanya negatif positif negatif. Cuman dia bisa aja ini jadi positif negatif gitu. Karena momen sendiri kan kalau kita lihat dari rumus ini dia tuh ada pengaruh dari theta dan deltanya. Misalkan kayak akibat delta itu negatif ya. Misalkan deltanya positif, tetanya negatif. Berarti kan itu saling menghilangkan ya fem AB dengan rumus ini. Nah, jadi bisa aja ini ada perubahan tanda dari fem ini dengan momen ini. Cuma ini aku tetap bikin tandanya ya biar nunjukin aja lah kayak konversi tandanya terjadi pada batang, overhang, dan pada join, serta join yang terkekang atau peretakan. Nah, ini ada keterangannya. Jadi, untuk momen itu didapatkan dari elemen momen di join itu didapatkan dari elemen sekitarnya. Nah, misalkan ini kan kita udah tahu dulu ya momen ininya berapa, momen di batangnya. Misalkan pakai slope deflection, itu kan ada persamaannya. Nah, setelah itu kita pas ninjau keseimbangan join itu jangan lupa tandanya diubah-ubah. Walaupun sebenarnya ini bisa langsung disuperposisikan karena kan semuanya dikali min satu. Cuman ya better ngerjainnya kayak gini lah biar lebih kebayang juga. Nah, setelah itu di peretakannya itu teman-teman tinjau juga keseimbangan momen. Nah, untuk yang em, sendi yang di kanan, itu kan sendi itu nggak bisa menahan momen ya. Nah, itu berarti nggak perlu teman-teman gambar. Jadi sebenarnya pas teman-teman tinjau keseimbangannya, berarti kan ini momen momen yang ini sama dengan nol langsung kan. Sedangkan kalau yang ini kan momen yang ini sama dengan momen yang diperetakan. Jadi beda cuma di situ. Untuk nilai positif negatif, oh ini sebenarnya tadi ya nggak akurat karena dia ada kontribusi dari Dove atau keakuan elemen. Dan untuk overhang itu teman-teman hitung dengan keseimbangan momen. Jadi kalau aku sih biasa nemu overhang ya. Kalau nemu overhang aku ninjau sigma momen di ujungnya atau di sini sama aja sih. Ninjau sigma momen terus otomatis tuh langsung dapat momennya berapa. Nah walaupun maksudnya misalkan kalau di ujungnya ini ada momen ya di overhangnya. Ya udah teman-teman pakai rumus itu juga. Jadi nggak harus beban beban seperti ini. Dia kalau momen juga samalah teman-teman cukup ninjau keseimbangan momen. Ya kira-kira gitu. Ini terakhir untuk pribadi diagram gaya dalamnya. Jadi ini udah dimunculin lah semua gaya dalamnya. Ini tandanya juga udah aku hilangin lah positif negatifnya karena ya ini kan buat nunjukin perhitungannya lah nanti gimana. Ini ada yang kelewat ya teman-teman. Ini harusnya ada momen juga. Nanti paling aku ganti lagi. Sebenarnya di sini ini cuma mau nge-state kalau teman-teman tuh harus menghitung bebannya juga. Jadi kan em, dari tadi kan kita nggak ada ngegambar pembebanannya ya. Sebenarnya dia tuh ada kontribusi dari beban eksternalnya. Jadi pas teman-teman ninjau gaya dalam, misalkan mau ngegambar gaya dalam, itu teman-teman harus consider P-nya berapa, W-nya berapa, WX-nya berapa gitu. Em, Terus di sini mau ngasih tahu juga bahwa peninjauan itu harus dilakukan, biasanya dilakukan secara lokal dan secara global. Kalau secara lokal itu teman-teman ninjau keseimbangan join. Jadi dari ninjau keseimbangan join bakal dapat persamaan. Join itu berarti yang ini ya, yang ini dan yang dipertakan. Terus kalau secara global itu teman-teman ninjau keseimbangan gaya dan momen di keseluruhan strukturnya. Jadi misalkan sigma H keseluruhannya berapa, yang kayak gitu-gitunya. Nah, ini ada catatan lagi. Ini sebenarnya rekap yang tadi lah. Jadi sebenarnya arah momen aktual atau arah frame itu dibuat konsisten aja semuanya searah jarum jam. Oh iya, ini ada tambahan. Jika ada reaksi peretakan, kan biasa kalau di statika tuh kita asumsikan dulu ya, kayak eh, arah gaya-gaya di reaksi peretakannya ke arah mana gitu. Misalkan momennya searah jarum jam, H-nya ke kanan, V-nya ke atas. Nah, itu harus disesuaikan dengan kondisi yang di sini. Jadi ini kan sebenarnya arahnya tuh berlawanan dengan ini ya. Ya walaupun momennya sama sih, momennya sama.
gesernya juga sama, tapi hasilnya ada berwarna. Intinya itu teman-teman sesuai lah, cocokin dengan yang di reaksi perletakan ini. Jadi kalau aku sendiri biasa ngerjain soalnya itu nggak apa ya, reaksi perletakannya itu nggak diasumsikan di awal, tapi digambar sekaligus pas ngegambar free body diagram ini. Jadi kan itu nggak perlu penyesuaian lagi ya, kayak oh yaudah langsung aja, misalkan nanti momennya dapat 40, yaudah berarti ini kan 40 searah jam-jam. Terus misalkan di sendi itu em, apa aksialnya itu 40, berarti kan ini 40 ke bawah. Ya kira-kira gitu sih. Nah, sebenarnya ini berarti udah ngejawab dua frequently asked question ya. Kayak ada yang tanya juga soal terkait yang reaksi pertahanan ini. Ini next terkait pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika kondisi perletakannya tidak jepit? Ini masih berhubungan dengan soal sebelumnya sebenarnya. Oh iya, tadi lupa jelasin juga. Ini kalau di UAS teman-teman cukup gambar yang poin 1 dan 4. Jadi misalkan soalnya tuh ini ya, soalnya teman-teman gambar dulu. Terus untuk diagram gaya dalamnya langsung digambar ini. Yang 2 3 ini sebenarnya nggak perlu digambar, ini cuma mau nunjukin aja em, konsistensi arah dari fem dan dari momennya sendiri. Ya walaupun ini sebenarnya tadi yang tadi ini bisa berbeda tandanya. Next, balik lagi ke yang ini. Jadi, perbedaan itu terletak di kondisi ini restraint-nya. Jadi kalau jepit itu kan dia bisa menahan semua translasi dan rotasi ya. Sedangkan kalau sendi itu dia hanya bisa menahan translasi X atau Y. Kalau roll berarti kan cuma translasi Y. Nah, itu nanti bedanya pas teman-teman ninjau sigma moment di join ini atau di perletakannya. Misalkan kalau di sendi itu sigma moment sama dengan 0, misalkan peninjauannya itu searah jarum yang positif, itu kan ya udah ini kan berarti momen ini sama dengan 0, nggak ada momen lain ya. Nah, sedangkan kalau kondisi jepit, ini sebenarnya perseginya kurang atas sih, harusnya sampai yang ini juga. Momen jepit itu momen di ujung batang ditambah momen di perletakan sama dengan 0, berarti kan ada penyeimbangnya. Nah, jadi bedanya di situ aja sih. Sebagai tambahan, ini kan aku ngitung keseimbangan momennya tuh searah jarum jam positif ya. Itu kalau berlawanan jarum jam positif gimana? Ya sebenarnya nggak ada perbedaan sih. Jadi kalau teman-teman meninjau keseimbangan, itu arah tuh nggak gitu apa ya, nggak gitu krusial lah. Teman-teman mau meninjau searah jarum jam positif, berlawanan jarum jam positif, itu bedanya nanti hanya berpindah ruas saja. Jadi yang awalnya ini, awalnya kayak gini, jadi kayak gini. Kira-kira gitu aja sih. Em, Lanjut, ini adalah arah fem akibat defleksi. Jadi ada juga yang bertanya ini kayak kalau akibat defleksi itu kira-kira gimana sih bos nilai-nilai positif negatifnya. Nah sebenarnya kita lihat aja ke halaman belakang hibuler itu kan ada rumusnya. Intinya dia tuh kalau elemennya berotasi searah jarum jam, ini kan B-nya tuh turun ke bawah ya. Berarti kan AB itu yang awalnya horizontal, tapi B-nya turun ke bawah, berarti kan dia relatif searah jarum jam ya. Nah, itu berarti seluruh nilai fm-nya akan bernilai negatif. Ya, walaupun ini kan di rumusnya positif ya, tapi perlu teman-teman ingat, asumsi arah positif fm di pekerjaan kita ya, di metode perpindahan itu semuanya searah jarum jam positif. Ini kan berlawanan, berarti harusnya dibalik. Kalau ini dibalik, berarti kan ini jadi min 6i delta per r kuadrat, ini juga jadi min. Nah, ini ada contoh lain, ini di pembahasan UAS atau di tutor kita kemarin. Jadi ini kan B-nya berdefleksi ke bawah sebesar 3 mili. Intinya ada defleksi ke bawah lah di B-nya. Nah, jika kita meninjau batang AB, itu kan kondisinya sama seperti yang tadi baru dibahas ya. Berarti AB ini bakal berotasi searah jarum jam. Artinya, seluruh nilai FM-nya itu bernilai negatif. Sedangkan jika kita tinjau BC, itu kan B-nya turun ke bawah, terus BC secara overall, dia bakal berotasi berlawanan jarum jam. Nah, berarti kan nilai FM-nya itu bakal positif. Jadi jangan lupa ini aku ingatin terus lah, pokoknya FM-nya itu searah jarum jam. Jadi ini semua searah jarum jam, tapi di AB di A di ujung A dan ujung B itu negatif.
untuk peninjauan batang AB, sedangkan untuk B dan C saat peninjauan batang BC itu nilai positif semua. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah terkait FEM pada soft diffraction. Jadi sebenarnya kalau di moment distribution itu kan perlu teman-teman hitung ya FEM akibat diffraksinya pakai rumus 6EI per L. Namun jika teman-teman menggunakan soft diffraction, itu FEM akibat diffraksinya tidak perlu dihitung. Kenapa? Karena di persamaan soft diffraction-nya itu udah diturunkan dari diffraksi dan rotasi. Nah, ini teman-teman tinjau aja persamaan soft diffraction ini. Ini kan MAB 92I per L dikali 2 ada theta A tambah theta B dikurang 3 C tambah VMAB. Nah, misalkan di nggak ada beban eksternal di sepanjang batang, berarti kan VMAB-nya 0 dan juga nggak ada rotasi di kedua ujungnya. Berarti kan theta A sama dengan theta B sama dengan 0. Itu kalau teman-teman substitusikan, dia tuh bakal jadi seperti ini, namanya I per L kuadrat. Sama seperti rumus yang ada di rumus halaman belakang Hibbeler. Jadi ya ini mau nunjukin aja lah disrupt diversion ini udah apa ya, udah mempertimbangkan FEM akibat defleksi. Jadi nggak perlu teman-teman hitung lagi di sininya, biar nggak ke double. Oke, lanjut. Ini terkait rumus far and pin atau roll pada FEM. Jadi kan di halaman belakang Hibbeler tuh ada dua ya gambarnya. Ini yang ujung-ujungnya fix-fix, sedangkan yang ini satu fix, satu lagi bukan free, pin atau roll gitu. Nah, ini sebenarnya jika konteksnya sedang membahas tentang soft diffraction, itu rumus yang kanan bisa digunakan sebenarnya. Cuman dia tuh ada konsekuensi, yaitu ada perubahan rumus pada persamaan soft diffraction. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya lebih menyarankan untuk mengerjakannya itu secara general pakai yang rumusnya ujung-ujung jepit semua. Ya walaupun sebenarnya trade off-nya tuh bakal lebih lama ngerjainnya. Cuman kayak itu juga dapat meminimalisir kesalahan penggunaan rumus. Cuma ini kan sebenarnya ya apa ya? Ini kan harus pakai cheat sheet juga ya. Dan ini apa ya? Lebih cepat. Jadi sebenarnya bebas saja teman-teman mau pakai rumus yang kanan nih, tapi jangan lupa sekali lagi dia ada perubahan di rumus bersama slope differential-nya. Kan tadi itu yang ini ya. Nah, 2EI per L dan lain sebagainya itu berubah jadi yang ini. 3 K dan lain sebagainya inilah. Pokoknya ini K-nya apa nanti itu sebenarnya ada di buku Hibbeler-nya. Jadi rumusnya dia berubah lah jadi kayak gini. Oke, ini masih di pertanyaan yang sama. Coba ini sekarang membahas tentang moment distribution. Nah, untuk moment distribution sendiri, nah sebenarnya aku pakainya yang far and sendi sih. Jadi sebenarnya ini nggak konsisten juga. Misalkan kalau aku kan di subtraction ini ngerjainnya apa ya, nggak pakai var and paint, sedangkan di moment distribution pakai var and paint. Kenapa? Karena sebenarnya ini udah sempat dihitung juga, dikomparasikan jika menggunakan var and jepit dan var and sendi. Jadi yang var and jepit ini berarti pakai rumus yang kiri atau yang general, sedangkan var and sendi itu pakai rumus yang di kanan atau yang lebih sederhana lah. Ini contohnya aku ambil dari buku Hibbeler edisi ke-9, example 12 di 4. Jadi di Hibbeler tuh sebenarnya dia ngerjainnya pakai var and sendi doang. Cuma aku mau nyoba lah, kalau var and jepit dia bisa nemu atau enggak. Ternyata ya gini, untuk var and jepit itu dia butuh 16 iterasi. Ini kan banyak banget ya, untuk mendapatkan hasil yang sama dengan var and sendi. Var and sendi ini benar-benar langsung sekali iterasi udah selesai. Jadi ya sebagai gambaran ini bedanya jauh banget ya teman-teman. Cuman ini ada tambahan juga, biasanya Budia kan membatasi jumlah iterasi yang digunakan. Kayak misalnya iterasi maksimum 5 atau 10. Jadi ya kalau mau pakai yang var and jepit juga nggak apa sih. Kan teman-teman nggak harus bikin sampai bawah, cukup 5 kali aja. Atau ya gitulah, bisa dipakai juga. Nah, ini ada tambahan juga, keterangan tambahan. Jika menggunakan rumus yang kanan ini, rumus sederhana, akan ada perubahan rumus di stiffness vektornya dan di iterasinya sendiri. Jadi di stiffness vektor sendiri itu kaya jadi 3EI per L.
Awalnya kan kalau jepit 4 EI per L semua. Nah, terus untuk iterasinya momen tidak perlu di carry over ke ujung sendi. Nah, ini kan BC ini tadi udah didistribusi ya. Nah, dari disk ini ya udah dia nggak perlu di carry over ke C ini. Sedangkan yang di var and jepit itu kan dia perlu carry over ya dari BC ke CB. Nah, jadi bedanya sebenarnya di situ sih. Ini preferensi, aku saranin pakai var and sendi karena ya gitu, nggak perlu ngitung carry over, lebih sederhana. Namun perlu teliti lah, dia ada perubahan kekakuan dan ini tadi perbedaan saat mengiterasinya. Nah, ini terakhir terkait diagram gaya dalam. Jadi em, ini sempat ada yang bingung juga lah, pokoknya kayak ini kan kita asumsinya searah jarumnya positif. Itu pas gambar gaya dalamnya gimana? Nah, itu sebenarnya tetap mengikuti perjanjian tanda yang ada di yang kita gunakan di statika. Jadi ini sebenarnya berbeda dengan metode perpindahan. Di statika atau di ansur awal-awal kan kita udah ini ya, udah klarifikasi lah kalau momen yang bikin batangnya melendut hingga membentuk bentuk ini. Misalkan kalau dia senyum itu berarti dia artinya momen positif. Kalau dia kayak cemberut gini berarti momennya momen negatif. Nah, untuk aksial dan gesernya kayak gini. Jadi kalau ninjaunya dari ujung kanan gitu, geser ke bawah positif, L-nya itu ke kanan positif, momennya yang berlawanan jarum jam atau yang apa ya, eh, yang rotasinya itu menyebabkan dia itu senyum. Ini juga perlu diingat bahwa diagram gaya dalam tuh sebaiknya digambar dari kiri ke kanan, konsisten. Nah, sebenarnya bisa juga dari kanan ke kiri, dan di beberapa kasus emang lebih cepat gambar dari kanan ke kiri. Namun perlu diingat itu akan ada konversi tanda dikali min satu gitu. Kalau nggak salah di momennya. Jadi ya itulah itu perlu dikonsiderasi juga. Kalau aku sendiri sebenarnya selalu gambar dari kiri ke kanan. Jadi mungkin yang ini teman-teman bisa explore sendiri. Maksudnya konversinya itu gimana. Ini juga ada gambaran dari buku Hibbeler sendiri. Ya kira-kira gini lah. em, Kalau ada apa ya? Ini tuh kayak em, melatih intuisi gitu. Jadi misalkan bebannya tuh beban terpusat. Nah, itu kira-kira gesernya bakal gimana sih? Berarti kan dia bakal turun ya. Dia turunnya bakal terpusat, terus momennya itu kan integral ya. Berarti kan ini yang awalnya ini ya, apa ya? Geser itu kan slope dari momen. Ini kan gesernya tinggi ya, berarti ini slope-nya tinggi. Ini mengecil berarti kan slope-nya mengecil juga. Terus kalau kondisinya ada momen di tengah berarti kan ya udah itu yang berubah di momen diagram. Kalau beban merata ini kan yang sering banget ya. Itu kan berarti gesernya turun secara linear. Berarti momennya turun secara kuadratik karena integral dari linear kan kuadratik. Kira-kira ya inilah melatih intuisi aja sih. Em, Gitu sih untuk pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sering tanyakan. Harusnya udah semua. Paling ya inilah ada yang tanyakan juga kalau misalkan lebih akurat pakai momen distribusi atau sama 3 momen itu ya jawabannya udah pasti 3 momen karena 3 momen tuh diturunin secara analitik sedangkan em, momen distribusi itu kan bergantung dengan iterasinya ya. Jadi keakuratannya bergantung dari jumlah iterasi. Namun kadang ada yang cukup dilakukan sekali iterasi ya. Jadi ya sebenarnya dua-duanya bisa sama-sama akurat. Cuman kalau secara general lebih akurat sama 3 momen. Oke, kira-kira gitu untuk asistensinya kalau dari saya. Semangat buat puasnya teman-teman.